lagi kata-kata sahabat Bawaslu namanya siap salah. Saya baru tahu bahasa siap salah itu setelah masuk di ini ya. Di Bawaslu ya? Ya, ketemu dengan beberapa orang. Kenapa siap salah mereka biasanya? Sahabat Bawaslu, jumpa lagi dengan podcast Bawaslu Jatim. Kali ini kita akan ada edisi baru, tidak lagi Podskamling ya, podcast keliling Bawaslu Jatim. Tapi nanti kita juga akan lanjutkan dengan Podskamling kalau misalkan waktunya sudah memungkinkan. Karena Podskamling pada hari ini harus luring, harus daring karena masih belum bisa secara pertemuan tatap langsung. Nah, sahabat Bawaslu, karena kita masih dalam suasana PPKM yang belum selesai. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah seorang staf baru hubungan masyarakat pindahan dari Bangkalan. Namanya adalah Mbak Prajna Eka. Aduh, selamat datang di Bawaslu Jatim, Bu Prajna Eka. Ini di Bawaslu Jatim sudah ada 2 Eka ya, ada Bu Eka Ramawati dan satu ada Prajna Eka. Gimana Mbak? Sehat? Sehat. Masih jarang ya ke kantor karena masih WFH ya. Masih WFH, tapi sudah sekitar 1 bulan ya kalau tidak salah ya bergabung di Bawaslu Jatim. 1 bulanan. Banyak mungkin sahabat Bawaslu yang belum bertemu langsung dengan Bu Prajna Eka. Kemarin masih sempat terakhir ke Banyuwangi ya kalau tidak salah ya. Iya. Hanya ketemu dengan beberapa orang. Sahabat Bawaslu, kita akan ngobrol beberapa hal yang mungkin ini menjadi tradisi di lingkungan birokrasi. Mbak Eka ini sudah lama di dunia birokrasi sejak tahun 2003. 2003. Yang non PNS ya. Terus 2008 diterima sebagai PNS di Kabupaten Bangkalan ya. 2008 sampai 2021 sudah belasan tahun ya. Dan sekarang di Bawaslu Jawa Timur. Kita ingin tahu nih Mbak Eka nih, di dunia birokrasi itu kan banyak sekali kosakata yang mungkin ditradisikan dan sebelumnya mungkin belum diketahui. Pertama nih yang sering kita dengar nih sahabat Bawaslu, nyaris kalau di birokrasi itu selalu ada kata-kata mohon izin. Ya enggak sih? Mohon izin, mohon maaf. Ya, mohon izin ingin menginformasikan begitu. Kenapa harus ada mohon izin itu Mbak Eka? Untuk apa ya namanya? Menghormati yang pimpinan. Padahal kan mohon izin itu bukan dalam rangka untuk izin tidak masuk ya. Iya ngerti. Cuma kan untuk menghormati pimpinan mungkin bisa disetujui perkataan kita. Oh gitu. Jadi Omongan kita. mohon izin itu juga tatap muka juga via WA juga begitu ya. Mohon izin Pak, mohon izin Bu. Iya di WA ya juga seperti itu. Mohon izin ya. Tidak mohon ampun ya. Mohon izin Bapak Ibu. Yang kedua adalah kata-kata siap Pak. Siap. Itu ada ya. Ada. Di birokrasi Bangkalan juga ada ya. Ada. Kalau sudah ada perintah, ada siap gitu ya. Siap laksanakan. Iya, kalau ada perintah mampu dan tidak itu tetap siap. Tetap harus siap. Ngerti dan tidak yang penting siap dulu. Siap dan siap. Siap. Ada lagi kata-kata sahabat Bawaslu namanya siap salah. Saya baru tahu bahasa siap salah itu setelah masuk di ini ya. Di Bawaslu ya. Ya, ketemu dengan beberapa orang. Kenapa siap salah mereka biasanya? Saya juga kurang mengerti kalau di sini ya, kalau di Pemkap nggak ada itu. Siap salah. Siap salah. Kenapa ya? Apa karena khawatir sudah yang dilakukan karyawan selalu salah? Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya, karena takut salah atau karena apa namanya? Jadi dia siap untuk disalahkan. Untuk disalahkan, siap untuk jadi bumper ya. Kalau ada apa-apa salah. Selanjutnya adalah mohon maaf mengganggu. Mohon maaf mengganggu. Ya nggak sih? Iya. Ada kata-kata ya? Ada. Ada mohon izin, ada mohon maaf mengganggu. Tapi itu jarang kalau mohon maaf mengganggu. Biasanya kebanyakan mohon izin. Kalau mohon maaf mengganggu mungkin malam ya? Atau gimana? Pak, mohon maaf ganggu Pak, Bapak lagi tidur nih sama istrinya nih, saya WA ya Pak, ada kerjaan belum selesai. Bisa jadi ya. Kalau ada kerjaan yang
sangat-sangat urgent ya. Iya, sangat-sangat mendesak. Ada kata-kata mohon maaf mengganggu. Dan itu strukturnya memang ada di lidah kita ya. Kok tanpa sadar, mohon izin Pak, mohon maaf mengganggu Pak. Apa mungkin kita khawatir kerjaan kita itu ganggu atasan ya atau gimana nih? Ya, untuk menghormati saja ya. Tapi secara tertulis sebenarnya nggak ada kan aturan Nggak harus ada. komunikasi harus mohon maaf mengganggu. Penyampaian secara halus. Iya. Dan itu tradisi Tradis. di birokrasi. Ada lagi noted apa? Notet itu Dicatat begitu, diberitahu, informasi diterima begitu. Ada nggak yang gitu tuh? jarang ya di Oh di Pemkab jarang ya. Kalau siap informasi diterima gitu. ada. Ada ya. Jadi kalau ada info misalkan ada jadwal nih sekarang kan masih PPKM sebagian masih WFH, ada yang WFO gitu. Kan biasanya ada nota dinas tuh. Itu biasanya siap diterima infonya gitu. Iya. Ada tuh tradisinya. Ada. Ada ya. Itu memang melekat banget ya pada dunia karyawan. Tapi yang memang agak berbeda sih ya siap salah itu ya. Siap salah baru dengar juga saya. Oh, siap salah baru dengar katanya. Padahal itu struktur penting loh. Kalau sudah ada sesuatu yang trouble dalam satu kerjaan, siap salah. Ya, kita nggak tahu ya kalau yang pimpinan-pimpinannya bagaimana ya. Cuma kalau sama staff tuh nggak ada. Nggak ada ya. Siap salah. Tetapi juga ada kosakata lain nih sahabat Bawaslu nih. Kalau dari atasan langsung ya, tolong di TL. Pernah nggak kayak gitu? Ada pernah. Iya kan? Iya kan? Tolong kalau ada kebijakan, tolong di TL. Segera dipenuhi. Segera dipenuhi. Oh, segera dipenuhi kalau di Bangkalan ya. Tolong di TL. Enak ya, hanya ada aplikasi Iya. langsung. Tolong di Tindak TL. lanjuti atau segera dipenuhi. Jadi itu menandakan bahwa pekerjaan itu urgen harus diselesaikan ya. Iya. Apalagi nih kalau kosakata nih yang mungkin di struktur birokrasi nih. Kayaknya melekat banget di lidah kita itu kayak ada rasa asin begitu ya, ada manis, ada agak gurih dan semacamnya. Sama kayak gitu ya. Siap salah, mohon izin mengganggu. Mohon maaf, siap disalahkan. Informasi diterima gitu ya. Iya. Siapa gitu. Iya. Itu sudah melekat. Tolong melekat dalam struktur birokrasi ya. Iya. Kosakata seperti itu. Dan Mbak Eka gak bosan ya selama belasan tahun selalu berurusan dengan kosakata begitu tuh. Ya, sudah biasa. Dan sebagai staf kan memang harus seperti itu. Siap disalahkan, siap salah, siap benar kan gitu kan. Siap benar ya. Siap mohon maaf mengganggu, itu kata-kata puitis sekali. Mohon maaf mengganggu. Siapa tahu kan atasannya lagi di mana gitu kan, lagi rapat, lagi meeting gitu kan. Iya. Mohon maaf mengganggu. Iya, di WA seperti itu. Adapun aplikasi WA nggak ada ya yang langsung keluar mohon maaf mengganggu. Kayak mau pesan ini online, kalau pesan online kan sudah sesuai aplikasi mas gitu kan kalau di online itu kan. Tapi jarang juga sih. Biasanya langsung ke topik intinya. Oh, nggak basa-basi ya? Bener nggak sih birokrasi itu banyak basa-basinya? Iya nggak juga ya? Ada ya. Ada. Tidak semua ya, tergantung pada karakter orangnya ya Mbak Eka. Sih, tutup poin aja langsung. Tutup poin. Nggak pakai muter-muter kan? Enggak. Kan ada biasanya kalau ada orang yang dengkulnya diginikan loh Mbak. Itu hati-hati orang begitu itu Mbak. Oh, kenapa? Minjem duit biasanya. Takut ada dengkulnya. Indonesia kan banyak sekali basa-basinya kan? Banyak sekali. Nah, duit. Kalau di kampung ya, nih di luar birokrasi. Kalau di kampung saya misalkan pulang kampung nih, orang sudah pakai arit, itu masih ditanya sama orang di sebelahnya tuh, mau ngarit pak? Ya masa dia mau kondangan bawa arit kan begitu, itu kan basa-basi tuh Mbak Eka. Iya nggak sih? Siapa tahu Mau apa? mau bikin aplikasi TikTok mungkin? Bisa jadi ya. Ada orang sudah rapi-rapi, sudah pakai seragam kantor. Tanya orang, mau ngantor pak? Itu kan basa-basi ya. Basa-basi sudah jelas Mau ngantor. Apa mungkin dia mau ngopi dulu gitu paling mungkin ya. Bisa jadi aku Pakai seragam kantor gitu. Basa-basi juga ada gunanya juga. Di birokrasi juga
ya macam-macam ya bahasa basinya ya. Apa nih kalau menurut pengalaman Mbak Eka nih, kalau di ruang birokrasi nih, bahasa basi yang paling terkenal nih, yang paling sering dialami? Sesama staf. Sesama staf. Jangan ngomong pimpinan, nggak boleh. Kalau sesama staf ya biasa aja lah, seperti kayak kita bicara biasa-biasa aja. Nggak formal. Misalkan nih, Mbak Eka sama staf nih, ada staf satu pekerjaannya terlalu menumpuk nih, terus minta tolong ke Mbak Eka. Nah, bahasa basinya gimana tuh biasanya tuh? Paling, Mbak minta tolong ini dikerjakan. Oh gitu, nggak dipakai dibelikan langsung, dibelikan gorengan, siomay atau baru minta tolong dikerjakan? Enggak lah. Langsung ya, itu poin ya. Tolong kerjakan ini. Karena saya masih banyak kerjaan lain gitu kan. Ya, sering saya bilang seperti itu. Nggak ada bahasa basinya ya. Dah, masa mau langsung ini kerjakan? Oh gitu. Tetapi sesama staf kan tidak ada bahasa-bahasa mohon izin gitu ya. Tidak ada, tapi pakai kata minta tolong. Minta tolong juga bagian dari kosakata bahasa basi di dunia birokrasi. Adat bahasa minta tolong dong dikerjakan gitu kan. Kalau kita bilang minta tolong itu kan seakan kita menghargai orang. Gitu. Kalau cuma langsung bilang kerjakan ini, nah, kan seakan-akan kita nyuruh kan? Padahal pada intinya juga nyuruh ya. Nyuruh, cuma dengan bahasa yang halus. Gitu. Sama dengan siap salah gitu ya. Siap salah ini ada di struktur depan nih, sering nih kita ucapkan nih, kalau struktur siap salah ini di depan nih strukturnya. Mohon izin agak ke belakang nih. Mohon izin. Kalau mohon maaf mengganggu juga depan nih. Depannya. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Gitu ya. Noted Bu, dicatat Bu, akan siap dikerjakan kan begitu. Siapa? Tolong di TL. Tuh kata-kata yang sering banget itu. Setiap hari ada bahasa tolong di TL. Pernah gak sih Mbak Eka sebel misalkan lihat atasan? Kita kan harus diakui ya, di dunia birokrasi itu kan ada WhatsApp yang tidak ada pimpinan, ya nggak sih? Ada pasti kan, belanggalan juga gitu. Iya. Tugasnya WhatsApp yang tidak ada pimpinan kan membicarakan di atasannya kan? Iya enggak. Iya enggak juga. Kan kita enggak enak berbicara di grup Iya. yang ada pimpinannya kan gitu. Tapi ada ya? Ada. Jadi ada grup WhatsApp yang tidak ada pimpinan, grup WhatsApp yang tidak ada kabak, ada itu. Grup WhatsApp yang tidak ada gasubag. Semakin ke atas jabatannya, semakin berpotensi untuk dibicarakan. Benar gak sih, Mbak Eka? Iya. Gibah ya. Selain bahasa basi, tradisi kita juga gibah ya. Ya. Yang paling sering digibahin itu biasanya persoalan pribadi atau kerjaan? Kadang kerjaan. Lebih banyak kerjaan. Iya, kalau pribadi kan jarang. Setiap orang kan terserah lah dia mau ngapain, jungkir balik privasinya kan. Persoalan kerjaan ya. Apa nih yang paling dikeluhkan misalnya nih Mbak Eka nih? Terlalu banyak pekerjaan kah? Pimpinan kita tidak mengetahui kondisi kita yang lagi sibuk atau apa, atau enggak dia itu kurang jelas ngasih informasi. Kan saja kan seperti itu. Iya, sering salah tafsir. Kita mau nanya sungkan. Bukan sungkan, kadang dia lagi bad mood. Bad mood. Nggak pakai berjurus mohon maaf mengganggu, enggak? Enggak. Oh, enggak ya. Jadi kadang-kadang ada cerita nih teman saya tuh kemarin nih ke apa namanya, ke Banyuwangi lagi nyetir. Disuruh zoom, Pak. Itu namanya tangguh itu. Lagi nyetir disuruh zoom. Iya. Jadi harus ini ya, saling pengertian gitu juga ya. Kan paling enggak kan pimpinan kita lagi ngapain kan seperti itu. Tapi kalau WFH nih, kendala utama WFH apa nih menurut Mbak Eka nih? Pekerjaan tuh enggak, sebenarnya kita tuh enggak tahu. Gitu, yang harus dikerjakan ya. Iya, kalau di WFO kan enak. WFO enak ya. Karena begini Mbak Eka, kalau kita mau jujur ya, perempuan itu kan punya pekerjaan rumah ya. Iya kan. Kadang-kadang masyarakat kita nggak menganggap penting pekerjaan rumah gitu kan. Padahal kan kalau di rumah itu kan nyaris pekerjaannya selalu ada gitu kan. Nyuci, ya nggak sih Mbak Eka? 24 jam kan. Tapi kan ruang
masyarakat kita kadang-kadang nganggap kalau nggak kerja di kantor nggak kerja, dia padahal di rumah lebih sibuk gitu kan. Itu tantangan banget nggak kalau lagi WFH, Mbak Eka? Iya, antara pekerjaan rumah sama pekerjaan kantor kan. Jadi kalau Kadang lebih kan merasa terganggu kita kan. merasa terganggu ya. Jadi kalau lebih memilih mending WFO ya. Mending WFO. Lebih fokus di sini gitu, lebih bisa ketemu kalau misalkan ada tugas yang terlalu berat bisa sharing ke temennya. Iya. Ya nggak sih? Bisa tanya langsung kan, gimana ini. Kalau cuma online seperti itu tuh nggak maksimal menurut saya. Nggak maksimal. Tetapi kan online jadi pilihan saat pandemi ya, corona masih naik-naiknya gitu kan. Mau gimana lagi kan? Ya. Jadi bahasa mohon izin, mohon maaf mengganggu ya tersalurkan lewat WA ya. Tolong di TL, tolong. Pernah nggak sih lihat orang misalkan sudah ada nih di grup bersama nih, tapi masih diteruskan ke grup yang lebih khusus itu untuk dikerjakan, pernah nggak sih? Pernah, tergantung pekerjaannya apa sih. Tapi kan kita sudah masuk di grup besar itu, tiba-tiba diteruskan ke grup yang khusus, pernah nggak sih gitu? Sebel nggak baik itu? Iya, kadang sebel orang sudah tahu. Harus dikerjakan, tapi masih ya disuruh-suruh kayak gitu. Mestinya kan ya sama-sama saling paham gitu kan. Masih ya jadi gituin kan, kadang kita sebel juga ya. Sudah ngerti kok. Iya. Masih ya jadi gini. Iya. Artinya kalau di dunia birokrasi harus saling sama paham, saling sama mengerti kan ya baik. Iya. Yang paling kalau mau ini nih, yang paling susah nih apa nih pekerjaan di birokrasi nih menurut mereka? Biasa-biasa saja atau? Paling susah. Ya biasa sih, yang penting ada itunya kan, yang kita tahu apa yang kita kerjakan. Gitu. Pernah nggak sih disuruh ngerjakan sesuatu yang bukan spesifikasi keahliannya, misalkan mereka misalkan nggak bisa nyetir tapi tiba-tiba disuruh nyetir gitu? Udah. Nggak pernah ya? Nah. Oh, aman-aman aja berarti. Kalau setir daripada nyungsep. Iya. Berarti tetap sesuai koridor. Apa nih? Iya, kadang di luar itu. Apa? Disuruh juga. Iyalah. Yang bukan keahliannya, bukan bidangnya. Pernah disuruh bikin pantun. Gimana? Ya nggak tahu, tiba-tiba kan mau ada apa gitu. Bukan sesuai koridor. Bukan sesuai itu posisi kan. Iya, ada, pernah ya kadang-kadang ya. Itu ganggu banget nggak sih? Iya, enggak ganggu sih. Cuma kan ada staf yang lain yang membidangi, kenapa enggak disuruh ke dia kan gitu. Iya. Mestinya sudah ada yang Dan khusus. kita jadinya melangkahi mereka. Iya, nggak boleh melangkahi gua. Seperti Kalau struktural itu kan harus jelas ini milik siapa, ini kan begitu. Jangan sampai melangkahi. Di Madura bisa carut gitu. Tapi kan kalau pimpinan kan punya itu tuh posisi terakhir itu. Apa? Kan kita harus melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Nah itu kan kita tidak bisa. Oh gitu ya, ada ya. Apa-apa. Wah, ada ya Mas Bagus ya. Ada di tupoksi. Oh ya, kok baru ngerti kita ini. Tugas lain yang harus tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Di Bangkalan itu ya. Di sini juga ada. Oh gitu. Ini semuanya harus bisa ya. Kembali ke bahasa-bahasa yang lain. Siap salah, siap mohon maaf, siap belum ada siap benar gitu. Siap salah, mohon izin, maaf ganggu gitu. Dan ini, saya akrab banget dengan kalau di WhatsApp itu emoticon ini loh Mbak, ini. Bukan emotion. Lebaran. Iya, apa emoticon ya? Apa emotion apa? Emotion. Ini. Belum lebaran tapi sudah gini-gini terus, Pak. Minta maaf. Iya. Ya udah gak sih? Itu juga dialami itu lah Baika? Enggak. Sering ya emoticon gitu kan. Minta tolong gitu kan. Tolong dong, dibantu dong gitu ya. Kayak emotion. Aduh, memang sahabat Bawaslu ini dunia birokrasi juga ada basa-basinya ya. Tidak semuanya terlalu formal. Ada hal-hal yang sama lah seperti kita semua kalau mau ke sawah masih ditanya apa mau ke sawah, mau kondangan masih ditanya mau kondangan dan mau kerja. Iya mau kerja, masih kerja. Apa menganggap kita yang sudah seragam kerja itu mau ke pasar shopping, dan hati-hati dengan orang yang menepuk lututnya.
Itu mau minta ngutang duit, pinjam duit itu. Pinjam duit. Pinjam duit konvensional. Kalau pinjol hati-hati Anda, pinjol. Pinjol ya. Hati-hati bahaya, jangan sampai ke pinjol. Mending SK-nya disekolahkan secara luring. Daring apa luring? Sekolah. Nggak tahu sekolah ini. Tidak, yang lain sekolah daring, BPKB sekolah luring. Itu aja, baiklah. Ada lagi nih yang mau diceritakan nih. Nggak ada, itu aja lah. Itu aja ya. Selamat beraktivitas untuk Baika. Semoga kerasan di humas ya. Humas itu harus santai-santai Mbak. Jadi sampean masuk ke humas ini jangan sampai kayak harus formal, Sersan, ya? harus kaku. Serius, santai gitu ya? Harus sering apa? Mana nih? Ngopi, inspirasi dan eksekusi. Jadi harus banyak ngopi, harus temukan banyak inspirasi dan eksekusi. Itu aja, Mbak Eka. Selamat bergabung di Humas, di keluarga besar Humas dan Bawaslu Jatim. Semoga kerasan, semoga akrab dengan bahasa. Mohon izin, siap salah. Mohon maaf mengganggu. Noted, Bu. Tolong di TL. Itu bahasa yang akan akrab lagi. Itu aja, sahabat Bawaslu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.